Video ini adalah video potongan dari konten Puh Sepuh yang akan tayang beberapa hari lagi. Di video full versionnya nanti, kita akan mengcapture semua proses belajar orang yang belum pernah melukis sama sekali, sampai lukisannya jadi. Ini, hati-hati, kena lampu yang lebih mahal dari bisa. Kembali. Nah ini yang saya suka. Kembali. Ini yang saya suka. Ini semua kan dibuatnya 3 bulan. Setelah itu kan kalian semua masuk, gue berhenti melukis. Kenapa yang itu yang paling Bapak suka? Karena waktu bikin ini suasana hatinya paling enak, paling menyenangkan. Ini yang paling menyenangkan. Nah yang ini yang paling gak enak suasana hatinya waktu gue bikin. Jadi gue gak suka. Justru bukan padu-padan warnanya ya, justru ceritanya pas lagi bikin. Yap. Pada akhirnya kan karena gue yang bikin jadi gue yang inget kan. Kayak waktu ini tuh gue bikinnya lagi happy, lagi seneng. Terus jadi waktu ngeliat ini pun yang gue ingat itu. Sedangkan waktu ini yang gue ingat horor nih. Waktu lukisan yang belakang ini yang gue waktu ngeliat tuh yang gue ingat horor, walaupun sudah gue tutup tapi tetap gue ingat sih. Gue inget betul si apa bentuk aslinya atau warna aslinya sih sebelum gue tutup. Terus saat momen apa sih ngelukis? Nganggur. Jelas. Jadi pelukis tuh harus nganggur. Ya bukan, enggak juga. Ada yang pelukis memang pekerjaannya kan melukis. Ada yang melukis buat waktu luang. Lu gak mau jadi profesional pelukis? Gak tau caranya gua. Oke. Terus ini mau ngajarin orang. Ya gimana ya, adanya cuma saya. Dari segi apa kira-kira lu mau mengajarkan murid lu nanti, Erwin? Dari segi teknis aja sih, karena kan kalau dari segi apa ya, misalnya pendalaman cerita atau dari segi penuturan gambar gitu-gitu kayaknya mah nanti lahir sendiri gitu loh. Orang juga pada akhirnya kan ini cuma medium ya, kayak sama aja kayak orang motret, sama aja kayak orang apa ya, bikin apapun lah yang masih ada hubungan sama ngomong sama dialog. Itu cuman alternatif lain selain kita ngomong gitu. Bisa pakai visual, bisa pakai musik, bisa pakai apa aja. Jadi itu mah kan nanti lahir sendiri. Cuman kan mungkin si muridku ini nah, yang dia perlu, yang bukan yang dia perlu sih, yang bisa gua kasih kayak cuman teknik doang sih. Kalau yang lainnya nggak pantas juga gua mengajarkan kayaknya. Belum. Menurut lu kalau misalnya orang mau jago ngelukis harus punya apa sih? Harus punya cat, harus punya kuas, harus punya kanvas. Itu kan Ini data bentar ya, maaf ya. Oh, Excel Center. Ya udah gua silent. Ulang. Ya tadi harus punya cat, harus punya kuas, harus punya kanvas. yang lain dong. Mungkin Kemauan aja. Bahkan nggak harus punya cat, nggak harus punya kuas, nggak harus punya kanvas. Gua ralat yang barusan. Yang cuma punya kemampuan, lu bisa pakai tanah. Ada orang lukis pakai tanah, ada orang lukis pakai semut mati. Ada orang lukis pakai styrofoam. Akhirnya kan mereka cuman memfisikkan atau merealisasikan bentuk yang ada di kepalanya. Walaupun kadang hasilnya pun nggak sesuai di kepalanya ya, kalau tekniknya nggak nyampe. Ada juga yang bahkan waktu ngelukis itu dengan sengaja nggak pengen ada imajinasinya dulu. Dia membiarkan apa yang tertuang itu nanti biar dia pribadi malah kayak loh jadi kayak gini. Ada juga yang kayak gitu. Bebas-bebas aja. Tapi dari semua kebebasan itu yang satu yang gue tahu tuh pasti semuanya ada yang diomongin gitu loh. Pasti ya tadi ini kayak bahasa alternatif bahasa lah bisa dibilang. Lu bisa jelasin itu lebih gampang lagi nggak? Yang tadi kayak gue ngomong nih, gue pengen cerita Frank, kemarin gue bisa makan bakso. Satu kalimat itu aja gue bisa aja kalau misalnya gue coba gambar di lukisan gitu. Terus ya gue bilang ini mau ngasih tahu kalau kemarin gue makan bakso lewat lukisan, kan bisa kayak gitu. Walaupun kebanyakan orang kayaknya nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, biasanya karena ada effort yang dilakuin ketika ngelukis kan
lama nunggu cat kering, belum nyiapin kanvasnya, beli catnya. Waktu beli catnya juga mungkin banyak bocor di jalan gitu. Banyaklah effort-effort yang dilakuin. Jadi biasanya kalau ngelukis itu ya agak didalemin sedikit lah meaningnya, artinya gitu-gitu, nggak sekedar kayak kemarin gue makan bakso. Cuman boleh sah-sah aja. Lukisan yang bagus itu yang kayak gimana sih? Yang lu suka sama yang gue suka kan pasti beda. Ya, intinya suka sih Oke. menurut gue. Semakin banyak orang yang suka, sepakat akan apa namanya, bahwa lukisan itu, misalnya banyak orang yang suka apa paling ini Mona Lisa misalnya, paling familiar orang ya. Banyak orang yang suka, entah suka karena ikut-ikutan bebas, entah suka karena memang dia sering lihat itu di film-film atau di mana, entah dari mana datangnya kesukaan itu. Yang penting kan mereka semua sepakat bahwa mereka suka sama si lukisannya kan, ya berarti itu lukisan yang bagus, karena ya buktinya bisa apa sampai ke banyak kepala orang gitu, bisa nyangkut. Lukisan Indo yang suka, pelukis Indo yang lo suka siapa? Pelukis Indo yang gue suka Hendra Gunawan ya suka. Oke. Kenapa lo bisik-bisik? Takut takut salah. Kalau yang baru-baru Farid Steffi gue suka. Kan font doang. Font doang. Iya, enggak. Ya suka-suka dia mau gambar Ya. apa kek, tapi kan maksudnya apa ya, dia benar-benar memfungsikan si lukisannya itu jadi bahasa. Dari tadi kan gue bilang lukisan tuh kayak alternatif bahasa kan, dan makanya mungkin karena karena versi gue mengamini lukisan adalah untuk alternatif bahasa, jadi yang gue suka pun yang biasanya kayak dia bisa mewakili bisa menjadi bahasa itu tadi, bisa membahasakan tadi. Jadi bukan yang kayak, kan ada beberapa yang kalau gue sebut nama nanti berarti kan gue merendahkan ya. Ya katakanlah tekniknya bagus banget gitu, gambarnya detail banget, tapi mungkin dia cuman mencomot style sana sini sampai akhirnya bisa indah gitu. Sebenarnya nggak apa juga kan, fungsi lukisan juga ada yang buat estetika doang, buat pajangan di rumah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang gue suka bukan yang itu. Oh ya, mungkin perlu gue ceritain sedikit lagi yang sebelum kita lari ke Teknis. apa namanya proses belajar yang kemarin ya. Jadi kalau gue pribadi, mungkin kalau dilihat lukisan gue sekarang nggak jelas bentuknya kayak apa, tapi gue termasuk yang mengikuti ajaran orang zaman dulu. Di ketika mau pengen ngelukis itu sebisa mungkin beneran dalamin teknik yang dasar-dasar, yang basic-basic, belajar garis, belajar teori warna, belajar apa namanya menggambar realis. Jadi bener-bener apa anatomi apa segala macem lah. Walaupun gue nggak ngambil apa namanya sekolah seni yang khusus gitu, atau kursus-kursus yang emang berkurikulum struktural kayak gitu, tapi begitu gue suka, gue beneran basic-basicnya gue tekuni semua sampai hatam menurut versi gue gitu. Garis sudah bisa gitu, tekstur sudah bisa, mengarsir sudah bisa. Jadi sampai akhirnya kayak oke, kayaknya udah boleh deh buat gue explore apa namanya gaya atau explore bentuk yang bisa dibilang suka-suka gue. Kayaknya gitu. Gue sangat menyarankan untuk belajar basicnya dulu, walaupun banyak juga kok yang apa namanya pelukis-pelukis jago di luar sana yang kayak dari awal emang udah dari lahir, mungkin dia sudah terlahir menjadi pelukis kali ya, jadinya kayak syah jadi. Terus ada kesulitan nggak mengajarkan anak itu? Kalau dari teknik sebenarnya gue pede dia itu sudah punya basicnya, karena kan emang dia anak masih nyerempet kesenian lah ya. Jadi sebenarnya basic menggambarnya sudah ada, dan itu kayak buat lanjut mau ngelukis, mau diseriusin pun gue yakin dia bisa. Tapi waktu kemarin dia nyoba dari pertanyaan-pertanyaannya, terus dari cara dia ngeblok gambar dan kawan-kawan, itu tuh dia sendiri gitu yang ngebatasin
buat takut salah, takut apa namanya nggak mirip gitu. Itu sih yang kebanyakan orang menanamkan ekspektasi di kepalanya itu takut nggak mirip gitu, padahal kan lukisan memang tidak harus mirip. Yang penting lu suka gitu, lu suka sama apa yang lu bikin. Terus waktu ngelakuinnya pun bebas sebenarnya, mau seneng boleh, mau nggak seneng pun boleh, tapi apa yang lu buat tuh objektifnya adalah lu suka sama hasilnya. Bukan hasilnya mirip banget sama apa namanya, sama yang dicontek gitu atau yang dijadiin inspirasi. Tapi pada akhirnya pas abis yang apa namanya, kan tadinya kan hari pertama kita background kan, ngeblok doang, gue suruh dia ngeblok. Hari kedua pas gue komentarin kayak lu jangan terlalu fokus buat apa namanya bikin pagar apa segala macam itu, coba justru latihan untuk berdialog. Ini sok dalam banget sih, tapi gue nggak nemu bahasa lain yang bisa mentranslate kegiatan itu gitu, si dialog antar yang menggambar dan objek yang sedang dibuat gambarnya itu kan ada proses ya, ada waktunya. Lu cuman bikin satu garis kuas pun itu sebelumnya dari nggak ada jadi ada gitu. Mungkin yang tadinya kanvas kosong terus lu kasih garis hitam di tengah, abis itu lu lihat lagi si kanvas itu kan kepala lu kepancing lagi tuh, kayak bisa jadi lu ngebayangin itu kayak jadi objek mayat jatuh, mungkin bebas aja kayak, atau lu jadi gara-gara ada garis itu lu jadi ngebayangin ini jadi ada dua bidang yang bisa gue bedain gitu, atas sama bawah. Mungkin mau bikin apa kayak yin yang atau apa gitu, bebas aja. Cuman maksudnya dari yang tadinya kosong melompong terus lu coba respon satu, terus lu pancing lagi kepala lu buat ngebayangin, terus lu respon lagi dua, itu kan terus-terusan. Nah proses itu yang mungkin belum disadari Erwin di hari pertama. Nah di hari kedua mulai tuh dia mulai apa namanya, wah dengan gayanya dibikin plus. Wah, tapi kan seenggaknya kan percobaan itu yang udah mulai berani dilakuin kan, dan itu gue yakin menyenangkan, walaupun nantinya mungkin nggak dipakai lagi tuh si plus ya nggak apa-apa juga. Mungkin besok dia pakai sikut gitu, nggak apa-apa juga. Tapi kan kalau nggak digituin nggak berani mungkin dia pakai sikut, ya kan, dipancing dulu. Ada kenikmatan atau kebahagiaan tersendiri nggak yang lo rasain ketika lo mengajarkan seorang? Mengajarkannya enggak sih, tapi gue baru menyadari justru pertanyaan-pertanyaannya. Ngajarin anak kecil gue sering, ngajarin orang dewasa gue nggak pernah, beneran. Soalnya kalau ngajarin anak kecil kayak dari gue nya pun gak ada beban gitu loh, buat kayak anak kecil ini mau gue sotoin juga dia percaya kan. Jadinya ya udah gue ngajarin aja, terus gue bisa show off kan, nih om bisa bikin ini, nggak bisa. Cuman kalau anak kecil itu karena dia apa namanya jarang malah bertanya soal teknis. Anak kecil tuh beneran kayak coba om bikin kucing, coba om bikin apa misalnya Son Goku atau apa gitu. Ya udah dia cuma perhatiin terus dia nyoba ngikutin gitu kan. Dia nggak pernah nanya kayak bagaimana cara membuat garis lengkung yang baik gitu kan, nggak pernah kayak teknik mencampurkan cat tuh gimana, nggak ke situ gitu. Justru memang sebenarnya pertanyaan itu yang lebih tepat menurut gua, karena kalau soal teknis bisa cari di tutorial lah, tapi pertanyaan anak kecil itu lebih tepat. Nah kalau orang dewasa termasuk si Erwin kemarin, pertanyaannya justru yang teknis banget kan, dan gue pun akhirnya kebawa untuk ngajarinnya teknis kayak nyampur cat, tingkat kekentalan apa segala macem gitu, yang akhirnya mungkin hal-hal yang lebih penting atau hal-hal yang lebih esensial dari si proses melukisnya malah nggak, kayaknya kemarin malah nggak gue ajarin. gue pun nggak sadar juga kalau apa namanya kayak itu skip ya. Apa emang itu? Ya kayak tadi, kayak misalnya kan waktu awal mulai nih, baru mulai kan gue ajarin dia bikin kanvas, terus gitu. Niat gue kayak biar lu tahu prosesnya tuh tidak sederhana, biar lu tahu apa namanya kayak nantinya ketika lu menggores itu lu lebih memaknai gitu loh. Jadi nggak kayak
gambar aja. Ternyata gue salah, ternyata malah kayak mending dibuat gampang aja biar dia nggak ada pressure dan beban gitu loh, seperti anak-anak. Karena dari step itu selanjutnya malah jadi sibuk teknis tuh, pilihan kuas yang mana yang tepat, kuas besar atau kecil, terus kayak komposisinya bla bla blanya gitu loh. Jauh lebih mudah ngajarin anak kecil sih. Oke. Mau ngajarin orang lagi nggak? Anak kecil aja. Kenapa emang orang dewasa? Banyak, mungkin karena mereka pintar ya, otaknya udah numbuh. Balik lagi ke yang tadi problem yang gue hadapi ke Arun juga, pasti banyak batasannya, walaupun mungkin batasannya beda-beda. Ada yang kayak dia membatasi dirinya bahwa kayak dia tuh sudah punya di kepalanya teknis gue jelek, gue tuh nggak paham gitu. Jadinya kayak malah ngurung sendiri gitu. Mungkin kalau itu dilepas kayak dibalik gitu polanya, kayak gua bisanya menggambar itu pakai spidol gitu misalnya, ya udah buang aja kuasnya pakai spidol. Begitu pengen pakai cat, mungkin bendanya tetap spidolnya aja dicolekin cat gitu kan, bisa aja kayak ke situ kan arahnya kalau dibalik. Oke, sejauh ini Anda puas nggak sama hasil gambarnya? Puas sih. Enggak sih. Jujur enggak. Karena ya tadi malah gue yang belajar sih, gue ngerasanya. Serius. Kayak karena ini pertama kalinya gue ngajarin anak gede, orang udah berjembut baru ini. Ternyata beda pendekatan harusnya. Jadi yang bikin gue nggak puas kayaknya harusnya bisa bukan lebih bagus ya, lebih kena lah dari yang ini. Yang ini kayak nggak kena gitu. Berlanjut nggak abis ini? Siapanya? Lu sebagai gurunya? Enggak.